Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 17 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, untuk menekan angka stunting sejak dini, pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional meluncurkan program makan bergizi gratis yang kali ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang belum masuk PAUD. 1, 2, 3. Suasana Balai Desa Sodetan, Kecamatan Lasem terlihat berbeda. Wakil Bupati Rembang, Hanis Kolil Baro, hadir langsung dalam peluncuran program makan bergizi gratis yang ditujukan bagi kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum masuk PAUD. Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Rembang dengan Badan Gizi Nasional sebagai langkah nyata untuk menurunkan angka stunting. Setelah sebelumnya menyasar anak usia sekolah, kini program MBG memperluas sasaran ke kelompok B3 yang dinilai rentan. Wakil Bupati Rembang, Hanis Kolil Baro, menjelaskan bahwa program ini menyasar keluarga beresiko stunting, meskipun saat ini baru dilaksanakan di beberapa desa di 2 kecamatan, ke depan akan diperluas hingga mencakup seluruh Kabupaten Rembang. Peluncuran MBG untuk B3 ini ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ini terobosan baru dari pemerintah pusat melalui BKKBN dan Badan Gizi Nasional. Ini yang semula hanya untuk anak sekolah, sekarang peruntukannya diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di 5 km radius dapur umum MBG. Kalau di Lasem 5 desa, ya. Di Sluke tadi 6 desa. Desanya? Apalah maksudnya kok dinsos. Untuk kecamatan, untuk makan gratis kecamatan Kota Rembang, kendalanya kan? Belum, masih nunggu. Tapi yang untuk kecamatan Kota belum. Tapi untuk distribusinya nanti yang untuk ibu hamil, lansia dan sebagainya itu sama dengan yang sekolah? Beda. Ini yang kita repoti untuk pendistribusian dari kader TPK, kader PKK, kader KB. Memang untuk efisiensi yang selalu saat ini bekerja dalam penanganan keluhan stunting. Ia menambahkan distribusi makanan dilakukan oleh kader keluarga berencana, tim penggerak PKK desa, serta tim pendamping keluarga. Penyaluran makanan dipusatkan pada keluarga dalam radius 5 km dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 3 pejabat di Kabupaten Rembang dipanggil untuk menjalani sidang oleh Majelis Disiplin ASN terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin berat sehubungan dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sidang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Rembang, Fahrudin. Memberikan sambutan yang terhormat Bapak Haji Harno S.E. Senin 14 Juli sore menjadi hari penting bagi 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang. Ketiganya menjalani sidang klarifikasi oleh Majelis Disiplin ASN. Sidang ini menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi P3K beberapa waktu lalu. Sidang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Fahrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Disiplin, sedangkan 2 anggota lainnya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Rembang. Kabak Hukum dan Kasubag Mutasi juga hadir untuk mendampingi proses pemeriksaan. Sebelumnya, Inspektorat Rembang telah melakukan pemeriksaan yang menghasilkan sejumlah temuan yang menjadi dasar pemanggilan 3 pejabat tersebut. Namun, dalam proses klarifikasi muncul keberatan dari para pejabat ASN karena mereka mengaku belum pernah menerima hasil pemeriksaan secara resmi. Istilahnya peraturan BKN terkait dengan klarifikasi kasus dalam hal ini, bahwa kami sudah mengklarifikasi yang bersangkutan tadi sudah saya cocokkan dengan tim hasil pemeriksaan. Saya selaku ketua, kemudian kepala BKD dan inspektorat sebagai anggota inspektorat, kepala BKD sebagai anggota dan sekretaris di situ. Dan di situ ada Kabak Hukum dan Kasubag Mutasi
terkait dengan ini. Yang baru kita mengklarifikasi 3 ASN yang mana diindikasikan adanya satu penyalahgunaan kewenangan itu. Berarti tadi yang hadir 3 dulu, Pak? Ya 3, karena kan yang nanti besok lagi gitu kan nggak terus dibarengkan berujung ya Mas. 3 itu hari ini siapa saja, Pak? Ya kalau hari ini ya saya hanya kepala dinas saja, kepala dinas saja. Yang 3 yang kepala dinas itu yang sudah kita panggil, yang lainnya besok. Dari Setelah minggu depan, karena besok saya di Jakarta sudah berada. klarifikasi tadi sudah mengerucut atau bisa disimpulkan bahwa itu. Ya, yang jelas yang bersangkutan merasa keberatan karena selama ini kan belum pernah dikasih tahu terkait hasil pemeriksaan itu. Nah, dalam kewajiban sesuai KK harus menyampaikan dengan, kalau kemarin kan langsung dari inspektorat ya. Tapi setelah ini saya sampaikan persoalannya seperti ini, kemudian bagi terperiksa ini istilahnya ada semacam sanksi disiplin yang akan diperuntukkan yang bersangkutan seperti ini adalah rekomendasi, tapi nanti akan saya rapatkan, kita bahas secara khusus bertiga. Nanti bertiga ini apa keputusannya? Ya seandainya sama ya nggak masalah, tapi ketika ada dissenting opinion ya silahkan. Jadi kan itu memang istilahnya secara aturan seperti itu, dan kita berkewajiban untuk memberikan tahu terkait dengan apa yang disangkakan kepada terperiksa itu juga kita sampaikan pada saat itu, karena selama ini belum, itu baru tadi. Ia menambahkan bahwa ini merupakan tahap klarifikasi dan belum ada sanksi atau keputusan. Pertemuan dilakukan untuk mencocokkan keterangan mereka dalam hasil pemeriksaan sebelumnya dari inspektorat sesuai dengan Perka BKN. Jika para pejabat yang dipanggil mengajukan nota pembelaan atau nota keberatan, hal itu akan disusun sebagai tanggapan terhadap hasil pemeriksaan. Majelis Disiplin akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sebelum mengeluarkan rekomendasi sanksi. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Dari Rembang kita beralih ke Demak, pemirsa. Polres Demak, Jawa Tengah menggelar operasi Patuh Candi 2025 yang berlangsung selama 2 pekan dimulai sejak tanggal 14 Juli dan akan berakhir pada 27 Juli 2025. Operasi ini terfokus untuk penurunan angka pelanggaran lalu lintas, namun masih banyak pengendara roda 2 maupun 4 yang terjaring razia karena tidak patuh terhadap aturan berlalu lintas. Satlantas Polres Demak menggelar operasi Patuh Candi 2025 di kawasan Jalan Sultan Fatah, tepatnya di persimpangan Koni Demak pada Selasa 15 Juli sore. Dalam razia ini masih ditemukan banyak pelanggaran lalu lintas dengan 120 pengendara terjaring dalam 2 hari pelaksanaan. Banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus, tidak mengenakan helm, nomor polisi tidak terpasang di kendaraan, dan beberapa bahkan masuk ke jalur kendaraan roda 4. Selain itu, terdapat juga pengendara yang belum terdaftar di database kendaraan atau masih di bawah umur. Operasi Patuh Candi 2025 bertujuan untuk menurunkan pelanggaran, mengurangi kecelakaan, serta meningkatkan disiplin berlalu lintas. Selain razia, polisi juga memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih taat peraturan, guna menekan angka kecelakaan. Aslinya mana? Aslinya Jekulo. Jekulo Kudus. Ini tidak tahu jalur atau gimana? Tidak tahu, pikirnya tidak pernah lewat sini kan. Oh gitu, sekali. Bingung ya? Iya. Terus kalau mau ngajing wonten, kalau tumut wonten. Salah jalur? Iya, salah jalur. Terus kenapa, sanksinya apa tadi? Belum tahu tadi, nanti besok disuruh ambil di Polres Demak atau lusa di Kejaksaan gitu. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran seperti kendaraan overload, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI, hingga pengendara yang melawan arus dan melakukan balap liar. Menurut KBO Satlantas Polres Demak, Ibtu Joko Prayitno, kesadaran berlalu lintas masyarakat masih rendah, terlihat dari banyaknya pelanggar yang melawan arus dan tidak menggunakan helm. Giat operasi Patuh Candi 2025 yang sudah dimulai sejak kemarin hari Senin tanggal 14 Juli dan nanti insya Allah sampai tanggal 27 Juli dengan sasaran yang sudah ditentukan, yaitu
tidak memakai helm, kemudian tidak memakai seatbelt, kemudian melawan arus, kemudian menggunakan HP saat mengemudi, kemudian pengendara di bawah umur, kemudian dalam pengaruh alkohol melebihi batas, kemudian berboncengan lebih dari 3. Jadi pada intinya kegiatan kami sekarang ini adalah menghususkan pada pelanggar-pelanggar yang kasat mata. Dalam artian mereka tidak pakai helm dua-duanya, kemudian tadi saksikan sendiri berjalan di jalur tengah yang tidak semestinya. Tadi ada yang putar balik juga ya, Dan? Betul sekali, jadi mungkin mereka takut dengan adanya Pak Polisi yang sedang melaksanakan kegiatan, sehingga mereka harus putar balik. Namun demikian, ya kita tidak akan melakukan pengejaran. Dari sekian pelanggaran tadi, yang paling menonjol ini tadi pelanggarannya apa? Jadi untuk di wilayah Demak ini, untuk pelanggaran yang menonjol adalah pelanggaran yang melawan arus. Yang melawan arus, yang tentunya ini juga merupakan sasaran dari kegiatan operasi Patuh Candi ini, sehingga betul-betul harus kami lakukan penindakan. Mungkin ada imbauan Pak Dan buat masyarakat. Terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Demak, yang sudah kami sosialisasikan di 1 minggu yang lalu, bahwa mulai Senin kemarin kita melaksanakan operasi Patuh Candi yang insya Allah nanti 14 hari ke depan. Sehingga kami mengharap untuk tetap tertib berlalu lintas. Jadi kami mengharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat lebih tahu dan lebih tertib. Jadi kegiatan kami ini tidak, keberhasilannya bukan karena banyaknya kami dapat pelanggar, tapi justru dengan minimnya pelanggar berarti kami sosialisasinya berhasil. Operasi Patuh Candi 2025 diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib, khususnya di wilayah hukum Polres Demak. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, biasanya kopi diseduh dengan air panas, namun bagaimana jika kopi justru diseduh dengan air es? Sebuah kedai kopi di Semarang ini menyajikan sensasi unik dalam secangkir Java and Ice. Di Jalan Gerung Sari, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terdapat sebuah kedai kopi unik bernama Tera Kopi yang menyajikan kopi andalan mereka, Java and Ice. Berbeda dari biasanya, kopi ini tidak diseduh dengan air panas, melainkan menggunakan air es. Abdul Wahid, pemilik kedai, menjelaskan bahwa Java and Ice memiliki 4 varian rasa, yaitu kopi seduh biasa, kopi madu, kopi nanas, dan kombinasi madu nanas. Semuanya menggunakan kopi Arabica pilihan yang diseduh dengan air es selama sekitar 7 menit. Ide kreasi ini berangkat dari prinsip bahwa makanan atau minuman bisa matang tidak hanya dengan panas tetapi juga dengan dingin, meski proses dingin lebih rumit dan membutuhkan ketelitian. Walid menghabiskan waktu 2 tahun untuk menemukan cita rasa yang pas, hingga akhirnya memilih nanas sebagai buah yang paling cocok dipadukan dengan madu. Ini namanya kopi apa? Ini namanya kopi madu. Jadi secara garis besar, saya sebutnya Java and Ice. Kenapa saya kasih nama itu? Kalau biasanya orang kan nyebutnya ada namanya Japanese. Nah, Japanese itu kan kopi dikasih es, tapi kalau ini saya membuatnya adalah kopi brewingnya itu pakai air es, karena dengan pakai air es itu saya mencoba untuk bagaimana mengeluarkan sari kopinya itu yang memang dibutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang, setidaknya dari 1 sampai 7 menit kurang lebih waktunya. Salah satu peminat kopi, Sarifah Aulia, mahasiswa asal Samarinda, Kalimantan Timur, mengaku awalnya sempat ragu. Namun setelah mencicipi, ia merasa rasa madu dan nanas tetap memberi ruang bagi karakter kuat dari kopi itu sendiri. Jadi aku udah cobain yang nanas ya. Itu rasanya ternyata manis dari nanasnya tuh ada, jadi segar gitu, ada asam-asamnya dikit. Dan awalnya kirain
nggak cocok untuk cewek, kayak untuk cowok-cowok doang gitu. Tapi ternyata bisa diterima kalau untuk cewek, dan pasti suka sih karena ada sensasi segernya gitu. Terus kalau untuk yang kopi madu tadi, manisnya pas, manis dari madunya ada, terus rasa kopinya juga tetap terasa ya, dan manisnya tuh enggak yang terlalu manis banget, jadi cocok sih untuk nemenin tugas atau nyantai gitu. Kedai Tra Kopi ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi. Bagaimana, tertarik mencoba sensasi dingin dari secangkir Java and Ice? Dari Kota Semarang, Rizky Sarul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, program sekolah gratis atau jalur afirmasi untuk siswa dari keluarga miskin pada sejumlah SMA, SMK swasta mitra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memperoleh antusiasme pendaftar yang cukup. Bahkan beberapa sekolah mengalami kosongan pendaftar terutama akibat kendala administrasi. Seperti yang terlihat di SMK Ibu Kartini Semarang, tahun ini terdapat 11 siswa yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Dari jumlah tersebut, hanya 10 siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan setelah melakukan pendaftaran ulang. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Ibu Kartini, Subagio Subali menjelaskan bahwa siswa-siswa tersebut terkendala karena tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Seharusnya siswa dari keluarga miskin memasuki prioritas 1 hingga 3, namun mereka justru termasuk prioritas 4. 10 itu 8 siswa dari jurusan busana, 1 siswa RPL, dan 1 siswa DKV. RPL itu apa, Pak? Rekayasa perangkat lunak. Kemudian untuk DKV desain komunikasi visual. Oke.
baik. Pak, untuk program itu sebenarnya tuh gimana sih Pak untuk antusiasnya atau mungkin dari Antusias masyarakat gimana? Antusias masyarakat sebenarnya cukup bagus karena banyak yang datang kepada kami namun terhenti pada meminta informasi saja. Terkendala dengan mereka tidak punya nomor DTKS atau DBT. Kemudian yang kedua, kalaupun ada, mereka termasuk prioritas 4. Padahal yang disyaratkan oleh SPMG tahun ini adalah P1, P2, dan P3. Jadi kalau kita jaring sampai P4, saya yakin angkanya akan lebih besar. Hal serupa juga dialami SMA Laboratorium UPGRIS Semarang. Sekolah yang tergabung dalam program kemitraan ini juga mengalami penurunan pendaftaran. Dari total 136 siswa baru yang diterima, hanya 14 siswa dari jalur afirmasi yang terdaftar. Padahal calon siswa dari keluarga miskin yang menunjukkan minatnya sebanyak 30 orang. Kepala SMA Laboratorium UPGRIS, Nur Khairiyah, mengatakan bahwa dari kuota 36 kursi hanya 14 siswa yang dapat terpenuhi. Banyak siswa yang tidak mendaftar karena terkendala persyaratan administrasi, terutama yang tidak terdaftar dalam DTKS atau terlambat dalam proses verifikasi. Pertama jumlahnya ada 5, kemudian untuk gelombang 2 jumlahnya ada 9. Sehingga saat ini jumlah keseluruhan dari peserta didik baru atau calon murid baru dari jalur kemitraan jumlahnya ada 14 peserta didik. Dan saat ini sudah melaksanakan kegiatan MPLS di hari pertama. Kalau kuota berapa Bu? Kuotanya ada 36. Baru terpenuhi 30. Antusiasme masyarakat gimana Bu? Sebetulnya antusias masyarakat itu banyak yang berminat, namun karena sistemnya yang saat ini harus terdata di DTKS sehingga banyak calon pendaftar itu terkendala pada DTKS-nya seperti itu. Itu maksudnya gimana Bu? Apakah karena tidak terdaftar atau seperti itu? Banyak calon murid itu belum verbal sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan atau adanya keterlambatan. Kemudian ada beberapa yang kriterianya tidak sesuai, yaitu P1 sampai P3, sehingga ketika milih sekolah itu tidak masuk atau tidak punya hak untuk memilih jalur afirmasi. Sementara itu, Gendis Aulia Rahayu, siswa SMK Ibu Kartini Semarang, penerima manfaat program SMA SMK swasta gratis di Jateng, ia merasa sangat bersyukur dengan adanya program sekolah gratis ini. Manfaat banget bagi masyarakat yang kurang mampu. Oke. Harapannya kamu gimana? Maksudnya program ini kan baru pertama kali ada gitu. Kalau kan depan tuh perlu dilakukan nggak sih program seperti ini? Sepertinya perlu ya, karena masyarakat lain juga butuh bantuan seperti ini. Pada tahun ajaran 2025-2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng 139 sekolah mitra terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK swasta untuk menyediakan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin. Dengan kuota 5.004 kursi, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan sebesar 2 juta rupiah per tahun untuk setiap siswa yang terdaftar di sekolah mitra. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati resmi menandatangani 2 rancangan peraturan daerah, yakni tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2025-2029. Sebelum saya mengambil sumpah, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Pati resmi menandatangani Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029 dalam sidang paripurna yang digelar pada 15 Juli 2025. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyatakan bahwa penandatanganan 2 agenda tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Bupati Sudewo dengan mengirimkan dokumen terkait kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dievaluasi. Dengan jadwal atau bamus DPRD Kabupaten Pati yang beberapa kali dirubah. Hari ini rapat paripurna tadi yang pertama adalah persetujuan penandatanganan ya Raperda
pertanggungjawaban pelaksanaan PPD Kabupaten Pati tahun 2024 oleh Bupati Pati dengan DPRD tadi telah selesai dilaksanakan penandatangannya. Kemudian penandatanganan Raperda RPJMD tahun 2025-2029 tadi juga kita sudah tanda tangan bersama Bupati Pati, artinya sudah menjadi Raperda Kabupaten Pati. Kami berharap Bapak Bupati Pati untuk segera menindaklanjuti ke Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan evaluasi, kemudian bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pati. Ia menambahkan proses ini merupakan langkah penting untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, penemuan menarik kembali terjadi di situs Purbakala Pati Ayam. Sejumlah warga desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kudus berbondong-bondong menyerahkan temuan fosil hewan purba ke Museum Pati Ayam. Di antaranya terdapat gigi ikan hiu dan gigi buaya purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun. Inilah ratusan fragmen fosil yang baru saja diserahkan warga kepada Museum Situs Purbakala Pati Ayam Kudus. Sejak akhir tahun 2024 hingga Juli 2025, setidaknya 21 warga turut menyumbangkan berbagai fosil yang selama ini mereka simpan secara mandiri di rumah. Koordinator Museum Pati Ayam, Jamin, menjelaskan bahwa temuan fosil kali ini berasal dari berbagai lingkungan purba, mulai dari laut, rawa, hingga darat. Di antara yang paling mencolok adalah gigi predator laut yang seperti ikan hiu serta gigi buaya purba. Ada beberapa yang mewakili tiga lingkungan dari mulai laut, rawa maupun darat. Dari mulai akhir 2024 kemarin sampai hingga hari ini tahun 2025, warga sudah merasa memiliki dengan menyetorkan temuan-temuan mereka sendiri yang selama ini disimpan di rumah. Termasuk di seluruh kita ada beberapa penemu, terutama dari 21 penemu, dari 21 penemu itu mewakili semua lingkungan, dari mulai lingkungan laut, rawa maupun darat. Bahkan ada yang sekarang teman-teman yang sudah warga mulai merasa memiliki, karena bukti apa? Dengan temuan yang unik-unik. Unik bukan berarti yang besar-besar enggak, Mas. Jadi unik itu adalah temuan-temuan kecil. Contoh, warga sudah bisa mengumpulkan atau menemukan gigi ikan hiu, terus jelas predator laut dalam. Dua, gigi krokodil atau buaya purba. Karena kalau yang dikatakan unik atau langka dulu memang yang besar seperti gading, tapi untuk setelah berkembangnya waktu dan banyak temuan, kita nargetnya ke arah hewan-hewan laut yang ditemukan di Pati Ayam. Dan semua temuan dari 21 penemu itu mewakili semua spesies laut, rawa maupun darat. Dan kalau kita spesifikkan atau secara detail itu sudah mewakili hampir 16 spesies hewan yang ada di situs Purbakala Pati Ayam. Jumlah jumlah temuan pun dari hitungan fragmen itu lebih dari 500.000, Mas. Lebih dari 500 temuan. 500 fragmen, ya, fragmen dari 21 dari orang. 24 sampai 25 hari ini. Gitu. Dan 1 tahun. Secara keseluruhan, lebih dari 500 fragmen fosil berhasil dikumpulkan dari temuan terbaru ini. Berdasarkan estimasi awal, usia fosil diprediksi berada dalam rentang 700.000 hingga 1,5 juta tahun. Fosil-fosil tersebut akan melalui tahapan administrasi terlebih dahulu, termasuk pengajuan kompensasi kepada warga penemu. Selain itu, fosil akan masuk ke proses konservasi, identifikasi, hingga registrasi sebelum akhirnya ditampilkan ke publik di ruang display museum. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2005, koleksi fosil di Museum Pati Ayam telah mencapai lebih dari 10.600 fragmen yang berasal dari sedikitnya 17 spesies hewan purba. Museum ini pun
terus menjadi pusat dokumentasi dan pengetahuan geologi terbesar di kawasan Muria Raya. Warga juga diminta untuk terus melaporkan setiap temuan yang dicurigai sebagai fosil agar dapat diidentifikasi secara ilmiah dan tidak disimpan secara pribadi. Penemuan fosil gigi hiu dan buaya purba ini kembali menegaskan betapa kayanya jejak sejarah geologi di kawasan Pati Ayam. Museum ini bukan sekedar tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga saksi bisu peradaban ribuan bahkan jutaan tahun silam. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 136.000 ton beras bantuan cadangan pangan nasional untuk Kabupaten Kendal dipastikan dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Beras tersebut akan disalurkan kepada 68.000 kepala keluarga penerima manfaat setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh Bupati Kendal di Gudang Bulog Desa Sumberjo, Kaliwungu. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal melakukan monitoring kesiapan penyaluran bantuan beras cadangan pangan nasional untuk periode Juni dan Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mengecek stok kualitas beras volume berat hingga kadar air guna memastikan bantuan benar-benar layak disalurkan. Ia menyebut sebanyak 68.000 kepala keluarga yang terdata dalam DTKS akan menerima masing-masing 20 kg beras kualitas medium. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 bulan yakni Juni dan Juli. Di Gudang wilayah Semarang, Gudang Sumberjo ini untuk pantauan terkait kesiapan bantuan cadangan pangan beras dari Bapanas untuk bantuan yang terimakan di Kabupaten Kendal. Ini Kabupaten Kendal 68.000. Nanti penerimanya yang ada di DTKS sudah ada daftarnya. Bu, tadi setelah ngecek berasnya bagus atau enggak? Bagus, alhamdulillah ini. Alhamdulillah bagus. Sangat layak, bersih, terus kemudian bulirnya itu juga utuh dan kayaknya ya mudah-mudahan pulen sesuai dengan wujudnya juga. Kalau bantuan untuk sampai berapa bulan? Untuk 2 bulan, untuk 2 bulan Juli dan Agustus, tetapi Juni-Juli, tetapi nanti kami salurkan sekaligus dalam 1 kali. Jadi nanti para penerima itu mendapatkan 20 kilo. Pada Agustus ya? Ya, ada yang akhir Juli, ada yang Agustus. Penerima jumlah total 68.000. Jumlah yang disalurkan ada berapa ton? Berarti ya 68.000 kali 20. Tinggal kalikan 20 kilo. Bu, ini beras ekspor atau impor? Ini kebetulan yang di Kendal ini dari LN. Yang kita bagikan dari LN impor, Pak. Iya, dari impor. Dari luar negeri ya? Sumberjo, Pak, ini sekitar 10.700 ton. 10.700 ton. Itu minimal 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan minimal, Bu. Jadi stoknya aman, apalagi ini untuk penyerapan gabahnya itu ini nggih, maksimal targetnya ya. Perputaran stok terjaga, Bu. Kalau ini keluar nanti kita bisa serap lagi yang area Kendal. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Semarang, Randy Ardiansah memastikan stok beras untuk 1 tahun ke depan dalam kondisi aman. Ia juga menyampaikan bahwa harga beras di pasar saat ini masih tergolong normal dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium sekitar Rp12.500 dan premium Rp14.900 per kilogram. Namun demikian, jika sewaktu-waktu harga melonjak, Bulog siap melakukan operasi pasar dan saat ini telah dimulai mendata harga beras di sejumlah pasar untuk memastikan operasi pasar tepat sasaran. Untuk beras medium, harga HIT-nya 12.500. Medium ya. Kalau premiumnya? Premium HIT-nya 14.900. Berarti standar itu harga normal itu ya? Itu harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Premium kalau 14.900 itu HIT-nya, Pak.
Harga eceran tertinggi harus nggak belum lebih dari harga itu. Untuk stok berapa bulan ke depan aman ini? 1 tahun masih aman ya? Minimal 1 tahun, itu minimal Pak. Minimal. Itu kan kita 15 bulan Pak. Tapi amannya 1 tahun lah. Tapi tahun ini aman ya? Sangat aman. Jadi udah mulai tanam lagi. Betul, kita siap-siap mau serap panen kedua nih. Oh gitu. Kan sudah mulai panen Pak Pandu ya? Iya. MT2 ini kan berasnya lebih bagus karena lebih kering ya. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Riyad Rogojati menambahkan bahwa beras bantuan kali ini kualitasnya lebih baik. Meski tergolong beras medium, namun dari hasil pengecekan kualitasnya mendekati beras premium. Jadi kalau kita beli, cuma kita melihat fisiknya nih, fisiknya premium ini. Ya, alhamdulillah, premium yang dijual medium. Kalau ini malah kebalik nih. Ini kita belinya medium, tapi ini kualitasnya premium. Ia juga menyebutkan bahwa di masa panen tahap pertama ini, Bulog Kendal sudah mulai menyerap gabah petani lokal. Dengan penyerapan yang optimal, diharapkan petani tidak lagi menjual hasil panen di tengkulak dari luar daerah, sehingga hasil produksi tetap berputar di dalam wilayah Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek pada program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah.
Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa 15 Juli malam, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa 4 tersangka tersebut yakni SW, Mul, CT, serta IPAM. Harli Siregar menyebut 2 tersangka, yakni SW dan Mul, ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Kemudian IBAM menjadi tahanan kota lantaran sakit jantung kronis. Sementara JT masih dalam pencarian karena tak berada di dalam negeri. Kasus pengadaan bantuan peralatan pendidikan teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tersebut, jelas Harli, menyebabkan kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara bahwa 1,9 triliun merupakan perkiraan sementara yang dilakukan oleh penyidik, dan tentu ke depan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara ini akan terus dilakukan perhitungan secara real oleh ahli, dan itu sedang berlangsung. Adapun total anggaran untuk pengadaan Chromebook mencapai 9,3 triliun rupiah yang bersumber dari APBN dan dana alokasi khusus DAK pada Satuan Pendidikan Kemendikbudristek. Dana tersebut digunakan untuk membeli 1.200.000 unit laptop dengan tujuan agar dapat digunakan anak-anak sekolah termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemirsa, Kejaksaan Agung belum menetapkan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook 2019-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus, Abdul Qohar, menyampaikan bahwa ia masih mengumpulkan bukti yang cukup untuk memperkuat penyidikan. Kejaksaan Agung belum menetapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Meski sejumlah bukti menunjukkan Nadiem terlibat dalam lingkaran para tersangka koruptor program digitalisasi pendidikan, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Abdul Qohar, menyebut pihaknya masih mengumpulkan bukti kuat lainnya. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAE, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS, yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan? Alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Abdul Qohar mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah mendalami motif Nadiem dalam pengadaan Chromebook dengan menjadikan Google sebagai penyedia layanan. Salah satunya terkait potensi keuntungan yang diberikan Google melalui investasi ke perusahaan Gojek milik Nadiem. Abdul Qohar menegaskan, pihaknya turut mendalami peran dari klaster rekanan sebagai pihak penyedia layanan dalam kasus digitalisasi pendidikan tersebut. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor meluncurkan fitur inklusi netra untuk aduan dan respon warga Inara dalam aplikasi Sibadra. Fitur ini mempermudah penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, menyampaikan pengaduan berbasis suara. Inovasi ini bertujuan memperluas layanan publik yang inklusi dan responsif bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan. Pemerintah Kota Bogor resmi meluncurkan fitur pengaduan berbasis suara bernama Inara pada Selasa 15 Juli sebagai bentuk inovasi layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Bogor, Dian Intana Lesmana, menjelaskan, Inara merupakan fitur baru yang dikembangkan dalam aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran Sibadra. Dian mengatakan, fitur Inara dibuat untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melaporkan segala keluhan mengenai pelayanan atau sarana prasarana yang ada di Kota Bogor.
Dian menjelaskan bahwa Inara dikembangkan berdasarkan masukan dari komunitas disabilitas di Kota Bogor. Selama ini, mereka mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi melalui saluran digital yang berbasis teks. Kebetulan kami di Sibadra itu di IKP kan memiliki channel untuk pengaduan masyarakat, dan ini adalah fitur baru, fitur suara untuk mewadahi teman-teman disabilitas netra yang memerlukan laporan pengaduan bisa melakukan voice comment untuk melaporkan pengaduan-pengaduan yang mereka miliki, dan bisa kami terima untuk dijadikan verifikasi masukan untuk pembangunan Kota Bogor. Dian mengatakan, melalui inovasi seperti Inara, Pemkot Bogor berharap dapat terus memperluas cakupan pelayanan berbasis digital yang berkeadilan, responsif, dan berkelanjutan. Pemirsa, Bank Indonesia Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemkot Palangkaraya menggelar Pesona Tambun Bungai 2025 pada Selasa 15 Juli lalu. Acara ini mempromosikan dan memberdayakan 30 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten kota, khususnya di sektor wastra, kriya, dan kuliner guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar Pesona Tambun Bungai 2025 sebagai ajang untuk menampilkan potensi serta menyediakan panggung promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah setempat. Event ini dipusatkan di halaman Aula Pelampang Tarung, Jalan Cilikriwut, Kilometer 5, Kota Palangkaraya, dan akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 18 Juli mendatang. Dalam kegiatan ini, BI Kalteng mengajak 30 pelaku UMKM binaannya dari Kota Palangkaraya dan kabupaten lain seperti Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan yang bergerak di bidang produksi wastra, kriya, dan kuliner untuk menampilkan kekayaan budaya potensi ekonomi lokal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, usai pembukaan pada Selasa menyampaikan bahwa event ini menjadi ruang strategis untuk mempromosikan produk para pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha lokal. Pesona Tambun Bungai itu adalah jadi untuk ajang promosi sebenarnya untuk produk-produk UMKM yang merupakan ciri khas dari Kalimantan Tengah yang terdiri dari UMKM wastra, kemudian kriya, dan juga kuliner. Ini luar biasa sekali ya, agenda tahunan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dalam Pesona Tambun Bungai. Artinya apa? UMKM kita ini sudah jauh lebih baik ya, jauh lebih baik, dan lagi produk-produknya sekarang sudah, coba kalau kita lihat ini udah tidak kalah ya dari produk luar. Pesona Tambun Bungai sudah menjadi agenda tahunan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng sejak 2023 dan menjadi upaya mendorong kemajuan UMKM di wilayah Kalimantan Tengah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa?
Udah nih punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias menyesalkan penyegelan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi sejak Senin 14 Juli lalu yang menghambat proses belajar mengajar awal tahun ajaran 2025-2026 ini. Ramlan bersama DPRD segera mencari solusi untuk nasib ratusan siswa yang belum diterima di SMA manapun. Penyegelan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, disayangkan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias karena berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar. Penyegelan yang dilakukan warga sejak Senin 14 Juli itu merupakan buntut kekecewaan masyarakat akibat ratusan calon siswa tidak diterima di sekolah negeri di Kota Bukit Tinggi Selasa 15 Juli. Mekanisme penerimaan siswa baru yang berbasis daring dan dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdampak pada terkuncinya sebanyak 177 data calon pelajar di Kota Bukit Tinggi. Karena sistem yang terpusat tersebut, Pemkot Bukit Tinggi pun tidak bisa melakukan intervensi untuk merevisi data ratusan siswa yang akhirnya belum diterima di SMA manapun. Siapa yang bisa kunci tidak bisa gubernur, tidak bisa wali kota gitu kan, karena sistem online. Nah inilah kondisinya, tentu kita nanti membicarakan coba anggota DPRD langkah-langkah bisa kita ambil ya supaya anak ini tetap bersekolah. Seperti SMA 4 masih bisa gitu kan. Nah masalah daripada transportasi nanti kita pikirkan ya kan. Tapi yang jelas ini bukan kewenangan daerah, kewenangan pemerintah. Ambus ini Surang sih tidak bisa memasukkan gitulah, kira-kira begitulah ya kan. Karena sistem online. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan penyegelan sekolah tersebut akibat tidak diterimanya sejumlah peserta didik yang berdomisili di sekitar SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, jalur domisili masih menjadi salah satu jalur untuk masuk ke sekolah negeri. Sementara anak-anak kami dan keponakan kami yang domisilinya di seputaran SMA 5 itu tidak diterima. Yang domisili hanya berjarak puluhan meter dari sekolahan. Artinya SMA 5 berdiri di belakang dapur di dapur rumah kami. Dengan alasan apa? Pihak sekolah tidak menerima anak-anak tersebut. Aksi penyegelan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap SMA Negeri 5 Bukit Tinggi bukan yang pertama, di mana pada tahun 2017 kasus serupa juga terjadi karena sebelum sekolah itu dibangun, terdapat perjanjian lama antara pemerintah dan tokoh masyarakat setempat menyiapkan satu kelas khusus untuk menampung anak-anak di daerah tersebut.
Pemirsa, BNN mengukuhkan 7 desa adat sebagai desa bersih narkoba atau bersinar di Bali pada Selasa 15 Juli lalu. Penguatan peran desa adat diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencegah perdagangan dan peredaran gelap narkoba dari jaringan internasional di wilayah desa adat Pulau Dewata. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat peran desa adat dalam mencegah masuknya jaringan narkoba di wilayah Bali. Menurut Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom di Kuta, Selasa 15 Juli, penguatan lembaga adat penting sebagai garda terdepan dari ancaman peredaran narkoba. Penguatan dilakukan melalui tokoh-tokoh adat untuk membentengi masyarakat dengan hukum adat atau perarem di masing-masing desa adat. Mengingat Bali sebagai destinasi wisata dunia dengan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6 juta wisatawan, berpotensi membawa beragam jenis narkoba dengan berbagai modus. Seperti fenomena masuknya kartel narkoba jaringan Meksiko hingga sindikat jaringan Rusia-Ukraina yang menjadikan Bali sebagai lokasi perdagangan peredaran gelap narkoba. Dia mengungkapkan peredaran maupun transaksi gelap narkoba di wilayah Bali dengan teknologi digital dan pembayaran menggunakan cryptocurrency. Wilayah kita ini dijadikan sebagai zona operasinya mereka. Oleh karena itu nanti Pak Kepala BNNP, saya minta juga kepala desa adat tadi, kemudian pecalang ini harus bisa kita kasih informasi. Tiba-tiba ada orang yang malam-malam jalan, dia korek-korek tanah atau di pinggir pendasi atau di pinggir pohon, nggak jelas, nah itu kita harus bisa. Dalam upaya mencegah peredaran gelap narkoba di Bali, Kepala BNN juga mengukuhkan 7 desa bersih narkoba atau desa bersinar di kabupaten dan kota sebali. Desa adat juga memiliki peran melindungi juga sebagai ketahanan masyarakat desa dari ancaman narkoba. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menyerahkan bantuan anggaran senilai 35 miliar rupiah untuk 7 kabupaten kota di Maluku Utara guna meningkatkan kapasitas sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi pada Selasa 15 Juli. 7 daerah di Provinsi Maluku Utara menerima bantuan dari Kementerian Transmigrasi senilai 35 miliar rupiah. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi pada Selasa 15 Juli. Kepada awak media, Wamen Transmigrasi Viva Yoga mengungkapkan kedatangannya di Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan kapasitas di kawasan transmigrasi. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan sektor ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dengan orientasi terhadap perspektif sosial budaya. Kami datang di sini ingin memetakan beberapa hal yang berkaitan dengan potensi produk unggul kawasan. Nanti akan kita kembangkan agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi yang dapat menunjang pembangunan Provinsi Maluku Utara. Wamen juga meminta agar 7 daerah di Maluku Utara yang menerima bantuan anggaran dari Kementerian Transmigrasi itu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ketujuh daerah di Malut yang menjadi sasaran penerima bantuan dari Kementerian Transmigrasi itu adalah Kabupaten Pulau Morotai senilai 8,6 miliar rupiah, Kabupaten Halmahera Tengah senilai 11,8 miliar rupiah, Halmahera Selatan senilai 4,5 miliar rupiah. Kemudian Halmahera Utara 4,9 miliar rupiah, Halmahera Timur senilai 2,9 miliar rupiah, Kota Tidore Kepulauan senilai 1,4 miliar rupiah, sementara Kabupaten Kepulauan Sula sendiri menerima bantuan 1,2 miliar rupiah. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, Spotlight Academy USA, sebuah sanggar tari Indonesia di Amerika Serikat, menggelar pertunjukan tarian Nusantara di Washington DC pada Minggu 13 Juli malam. Anak-anak diaspora Indonesia menampilkan tari Puspanjali dari Bali, tari Zapin dari Riau, tari Lenggang Nyai dari Betawi, tari Kembang Tanjung dari Sunda, dan tari Enggang Ganding dari Kalimantan. Spotlight Academy USA merupakan sebuah sanggar tari Indonesia di Amerika Serikat yang menggelar pertunjukan ragam tarian Nusantara di Washington DC, Amerika Serikat pada Minggu 13 Juli malam waktu setempat. Sejumlah tarian Nusantara seperti tari Puspanjali dari Bali, tari Zapin dari Riau, tari Lenggang Nyai dari Betawi, tari Kembang Tanjung dari Sunda, dan tari Enggang Gading dari Kalimantan dibawakan oleh anak-anak diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Dalam acara tersebut turut digelar workshop tari kecak yang diikuti oleh para penonton. Co-founder Spotlight Academy, Morina Amalia, berharap acara ini tak hanya membuat budaya Indonesia dikenali anak-anak diaspora di Amerika Serikat, tapi juga dikenali oleh warga Serikat. Well, hopefully kita memperkenalkan kebudayaan Indonesia ini di Amerika ini kan cuma untuk ini ya membuat orang-orang Indonesia ini lebih mencintai kebudayaan kita, lebih appreciate budaya kita gitu loh. Tapi juga untuk memperkenalkan ke American audience, and hopefully juga mereka bisa join, ikut experience betapa kayanya budaya kita. Spotlight Academy terus berkembang dengan jumlah murid yang terus bertambah. Dari awalnya hanya 8 orang. Ia berharap ke depan dapat terus membuat acara serupa di Amerika Serikat. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.